Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter kembali membidik beberapa target lama mereka untuk posisi kiper utama, seperti Andre Onana dari Ajax, Alex Meret, dan Alessio Cragno sebagai pengganti jangka panjang Samir Handanovic. Seperti yang dilaporkan oleh Sport Mediaset bahwa Nerazzurri sudah siap berpisah dengan Handanovic di musim panas mendatang. Dan kiper Onana, Meret, serta Cragno masih menjadi target utama mereka. Handanovic memang masih menjadi kiper pilihan pertama Inter dan ia telah menjabat peran tersebut selama hampir 1 dekade sejak bergabung dari Udinese pada musim panas 2012. Namun pemain Slovenia itu sudah berusia 37 tahun dan kontraknya juga akan habis pada musim panas mendatang, sehingga sudah tiba waktunya untuk diganti. Selain itu, blunder yang ia buat ketika melawan Hellas Verona telah menunjukkan sekali lagi bahwa sang pemain tidak bisa lagi diandalkan seperti dulu. Kiper Ajax Onana bisa direkrut dengan status bebas transfer tahun depan karena kontraknya akan kadaluarsa pada akhir Juni 2022. Sedangkan dua nama lainnya, Meret dari Napoli dan Cragno dari Cagliari, juga dianggap sebagai opsi serius untuk menggantikan peran Handanovic mulai musim depan. Sebelum bursa transfer musim ini ditutup, Inter berhasil merampungkan proses peminjaman Lucien Agoume, Edi Salcedo, dan Valentino Lazaro. Lewat laman resmi, Inter menyatakan bahwa ketiga pemain tersebut telah resmi dipinjamkan untuk musim 2021-2022. Gelandang muda Inter Milan Lucien Agoume secara resmi telah pindah ke Brest dengan status pinjaman selama semusim penuh tanpa hak penebusan. Sebelum dipinjamkan, Agoume telah secara resmi menandatangani kontrak baru dengan Nerazzurri yang menandakan komitmen jangka panjangnya untuk klub. Pemain muda Inter lainnya, Edi Salcedo, secara resmi telah pindah ke Spezia dengan status pinjaman selama semusim penuh tanpa opsi tebus. Spezia secara mengejutkan merampungkan peminjaman Salcedo tepat di hari terakhir penutupan bursa transfer musim panas ini. Sebelumnya, Salcedo telah santer dikaitkan dengan kepindahan ke Genoa dan juga dengan Cagliari. Tetapi Spezia akhirnya berhasil memenangkan persaingan untuk mengamankan tanda tangannya. Bek sayap asal Austria Valentino Lazaro secara resmi telah menyelesaikan kepindahannya dari Inter Milan ke Benfica dengan status pinjaman selama 1 musim dengan kewajiban membeli 8,5 juta euro. Benfica telah mengincar Lazaro dalam beberapa minggu terakhir dan meskipun sempat mendapat persaingan dari Borussia Dortmund, mereka akhirnya berhasil mendapatkan servis sang pemain. Striker Fernando Llorente dikabarkan telah menawarkan diri ke Inter Milan dengan status bebas transfer. Hal ini diungkapkan oleh Tutto Udinese.it bahwa pemain berusia 36 tahun itu telah menawarkan diri untuk bergabung dengan Nerazzurri setelah masa kontraknya berakhir di Udinese, sehingga ia bisa direkrut secara gratis untuk menambah kedalaman skuad Simone Inzaghi. Namun jelas, keputusan final Inter adalah mempertahankan Satriano, dan penyerang asal Uruguay ini akan diplot sebagai penyerang kelima musim ini, setidaknya hingga Januari mendatang. Keputusan ini diambil menyusul kondisi Alexis Sanchez yang terus membaik yang membuat Inter merasa di sisi lain mereka juga tak perlu tergesa-gesa melepas Satriano. Selain itu, pelatih Simone Inzaghi juga memuji sang pemain yang tampil menjanjikan selama pramusim yang lalu. Satriano juga gembira bisa bertahan, mengingat ia tahu ia bisa belajar dari Dzeko, Lautaro, dan Korea guna membantunya berkembang lebih cepat. Sekarang tentu ia memiliki misi untuk bisa meyakinkan Inzaghi untuk memberinya kesempatan lebih.
Pembuktian yang coba ia tunjukkan setidaknya hingga Januari nanti. Pekerjaan di bursa transfer selesai, Inter berfokus untuk memperpanjang kontrak pemain kunci mereka dalam waktu dekat. La Gazzetta dello Sport mengabarkan jika sejauh ini petinggi klub sudah berhasil mengantongi kesepakatan verbal dengan Lautaro Martinez. Hari ini atau besok akan ada pertemuan lanjutan untuk meresmikan kontrak baru ini, di mana Lautaro akan diikat kontrak hingga 2025 dengan kenaikan gaji menjadi 6 juta euro ditambah bonus. Dengan kontrak baru ini membuat Lautaro menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Inter musim ini. Kemudian setelahnya Inter akan beberkan memberi kontrak baru untuk Marcelo Brozovic dan Nicolo Barella. Untuk Brozovic, gelandang asal Kroasia ini akan mendapatkan kenaikan gaji dari 3,5 juta euro per musim menjadi 4,5 juta euro. Pun begitu dengan Barella yang akan mendapatkan gaji yang sama, naik dari yang ia kantongi saat ini sekitar 2,5 juta euro per musim. Memperpanjang kontrak 3 pemain ini akan menguras keuangan klub sekitar 30 juta euro yang merupakan total gaji kotor ketiga pemain ini. Direktur Inter Milan BP Marotta puas dengan transfer Nerazzurri pada musim panas ini. Inter menjual Romelu Lukaku ke Chelsea dan Achraf Hakimi ke PSG. Kemudian mendatangkan Joaquin Correa, Edin Dzeko, Hakan Calhanoglu dan Denzel Dumfries. Itu tidak mudah, tetapi Inter menghadapi kesulitan yang sama seperti banyak klub lainnya. Kami harus kreatif dan menggunakan kompetensi setiap departemen klub untuk menutupi kekurangan investasi. Correa Lautaro adalah duet yang bagus. Kami senang, kata Marotta kepada Radio One via Football Italia. Selain itu, Inter berhasil memenuhi target keuangan yang ditetapkan oleh pemilik Inter Suning Group untuk jendela transfer musim panas melalui penjualan dan pengurangan tagihan gaji pemain. Tuttosport melaporkan bahwa Nerazzurri telah mengumpulkan sekitar 120 juta euro bersih di pasar transfer dan mengurangi tagihan upah mereka sekitar 25 juta euro. Penjualan Hakimi dan Lukaku menghasilkan sekitar 185 juta euro, sementara total biaya mendatangkan pemain baru mencapai 63 juta euro, yang berarti bahwa total pendapatan bersih untuk musim panas adalah 120 juta euro yang target awalnya hanya 80 juta euro.